Lengsernya Pak Harto dan nasib anak yang pernah diinterogasi di Istana Negara. Ditulis oleh Widodo SP di siwer.com. Hai, saya Rahma akan menemani Anda pada hari ini selama beberapa menit ke depan dalam channel Daily News yang menyajikan info-info terkini dan teraktual. 21 Mei 1998 atau sekitar 22 tahun silam lewat sehari, Soeharto undur diri alias lengser dari singgasana kepresidenan RI yang sudah diduduki selama 32 tahun. Fakta bahwa rakyat sudah mulai tidak tahan dengan cara Soeharto memimpin negara ini yang seperti tidak mau meletakkan jabatan sebagai presiden RI sejak menggantikan Insinyur Soekarno. Momen lengsernya Soeharto memang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade, tetapi pembicaraan tentang kepemimpinan Soeharto juga masa-masa selama beliau memimpin masih belum bisa lepas sepenuhnya dari ingatan penduduk Indonesia. Sebagian orang bahkan masih mengenang betapa enaknya zaman Soeharto, sampai ada slogan yang sempat viral mengenai perbandingan era Soeharto dengan masa-masa kepemimpinan presiden setelahnya, terutama pada masa kini. Piye kabarele, isi penak zamanku toh? Slogan di atas memang singkat, tapi penuh makna dan bisa mengundang perdebatan sengit kalau sudah dibahas. Apakah zaman Soeharto benar-benar lebih enak daripada zaman sekarang? Bagaimana dengan zaman Presiden SBY yang berlangsung 10 tahun itu? Oke, kita tinggalkan pembahasan mengenai lengsernya Soeharto. Bicara soal Pak Harto, ada satu momen lagi yang cukup membuat saya kepo sampai hari ini, yakni mengenai nasib seorang anak yang pernah mengajukan pertanyaan berani kepada Presiden Soeharto, tepatnya saat Hari Anak Nasional 1994 yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Untuk mengerti apa yang terjadi, coba buka YouTube dan masukkan kata kunci nasib anak yang tanya Soeharto, maka kita akan mendapat hasil paling atas kisah yang saya maksud. Jadi intinya ada anak dari daerah Banggai, Sulawesi Tengah, kalau tidak salah dengar nama anak itu Hamli, yang berani bertanya kepada Soeharto, mengapa presiden cuma satu padahal Indonesia sangat luas? Awalnya Pak Harto menjawab dengan penjelasan yang baik, termasuk menyebutkan aturan mengenai jabatan presiden yang terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Anak itu juga sempat mendapat penjelasan mengenai masa kepemimpinan presiden di Indonesia yang setelah itu dapat dipilih kembali. Hanya setelah itu ada sedikit interogasi yang dilakukan oleh Pak Harto kepada anak usia SD yang kurang lebih begini. Kenapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Sambil tertawa, karena hanya ingin tahu saja. Bagi sebagian orang, pertanyaan bersifat interrogatif itu bisa bikin tidak tenang. Kemungkinan setelah acara itu ajudan presiden akan coba menelusuri tentang riwayat anak ini. Cuma, sampai hari ini kalau mau ditelusuri masih belum jelas betul nasib anak itu, yang mungkin usianya sekarang ada di kisaran 30-40 tahun. Saya coba googling tapi belum ketemu, hanya ada salah satunya dari tribunnews.com yang saya jadikan sumber tulisan ini. Pada 2018 lalu sempat ada beberapa netizen yang kepo juga dengan nasib anak itu, bahkan mengusulkan untuk membuat petisi juga, tetapi sepertinya belum ada realisasi sampai hari ini. Mungkin ada yang tertarik untuk memulainya, atau mungkin ada di antara Seaworthers yang tinggal di daerah Banggai mengenal anak ini atau keluarganya yang mungkin bisa melacak perkembangan terbaru mengenai nasib anak ini. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar Anda, jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Rahma pamit, terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini, sampai jumpa.